Selama berabad-abad, Stonehenge dianggap sebagai misteri terbesar tanah Inggris, tumpukan batu raksasa di tengah padang kosong yang diam membisu. Apakah ini kuil druid kalender alien atau sekadar hiasan? Tapi, penelitian terbaru di tahun ini memaksa kita membuang semua buku sejarah lama. Ternyata, Stonehenge bukanlah monumen asli yang dibangun di tempatnya berdiri sekarang. Ia adalah hasil pencurian situs suci, sebuah perpindahan massal, dan teknologi suara yang melampaui zamannya. Siapkan diri kalian, karena hari ini kita akan membongkar rahasia 5.000 tahun yang baru saja terungkap. Ini bukan cerita tentang batu mati. Ini adalah cerita tentang batu hidup. Kisah ini tidak dimulai di padang rumput Salisbury yang terkenal itu, tapi 240 km jauhnya, di perbukitan Preseli, Wales. Disinilah leluhur kuno menemukan sesuatu yang ganjil, yaitu batu biru atau bluestones. Kenapa mereka rela menyeret batu seberat 2 gajah dewasa sejauh ratusan kilometer menyeberangi perbukitan dan lautan? Jawabannya ada pada suara. Para ahli akustik menemukan bahwa beta-beta ini unik. Jika dipukul, mereka tidak berbunyi seperti batu biasa, melainkan berdenting nyaring seperti lonceng logam atau gong. Bayangkan, bagi manusia zaman batu yang belum mengenal metalurgi, ini adalah keajaiban, sihir murni. Mereka percaya batu ini hidup dan bisa menyembuhkan. Jadi, membawa batu ini bukan sekadar memindahkan material bangunan, tapi memindahkan dewa mereka, kekuatan suci mereka, ke sebuah rumah baru. Bukti paling gila baru saja ditemukan di sebuah situs bernama One Mound di Wales. Di sana, para arkeolog menemukan lubang-lubang bekas batu yang membentuk sebuah lingkaran. Dan tebak apa? Salah satu lubang itu memiliki bentuk yang persis sama seperti kunci dan gembok dengan salah satu batu yang kini berdiri gagah di Stonehenge. Apa artinya ini? Stonehenge adalah barang second hand. Ya, kamu tidak salah dengar. Stonehenge adalah monumen bekas yang dibongkar dengan hati-hati, diangkut melewati gunung dan laut, lalu dipasang kembali di lokasi baru. Ini adalah proyek pemindahan katedral terbesar di zaman prasejarah. Sebuah prestasi logistik yang luar biasa. Lalu, siapa yang membangunnya? Lupakan gambaran budak yang disiksa dan dipaksa bekerja. Stonehenge dibangun oleh ribuan orang yang berpesta pora di Dorrington Walls, sebuah pemukiman kuno dekat Stonehenge. Ditemukan sisa-sisa pesta barbecue raksasa. Ada tumpukan tulang babi dan sapi. Analisis menunjukkan bahwa hewan-hewan ini berasal dari tempat yang sangat jauh, bahkan dari Skotlandia. Bayangkan, orang-orang berjalan kaki dari ujung utara Pulau Inggris sambil membawa ternak terbaik mereka hanya untuk berkumpul dan membangun monumen ini bersama. Ini adalah sebuah proyek gotong royong kolosal. Dan di tengah keramaian itu, ada satu sosok misterius yang menonjol, The Amesbury Archer. Pria ini dikubur dengan sangat mewah, lengkap dengan perhiasan emas pertama yang ditemukan di Inggris dan pisau tembaga. Analisis giginya menunjukkan dia bukan orang lokal. Dia berasal dari pegunungan Alpen, wilayah Swiss, atau Austria modern. Dia datang dari jarak yang sangat jauh. Mungkin untuk mencari kesembuhan dari batu ajaib Stonehenge, karena kakinya yang cacat. Stonehenge bukan hanya monumen lokal. Ia adalah Mekah-nya zaman Neolitikum Eropa, pusat spiritual yang menarik peziarah dari seluruh penjuru benua. Secara teknis, Stonehenge juga sebuah mahakarya. Batu-batu raksasa ini tidak cuma ditumpuk asal-asalan. Mereka disambung menggunakan teknik mortise and tenon, persis seperti mainan Lego modern. Ada tonjolan dan lubang yang saling mengunci dengan presisi, membuat strukturnya tahan gempa dan badai selama ribuan tahun. Tapi fungsi aslinya mungkin lebih mengejutkan. Sebuah perangkap suara. Penelitian akustik modern menunjukkan bahwa bentuk melingkar dan permukaan batu yang halus ini menciptakan ruang gema yang sempurna. Jika kamu berdiri di dalam lingkaran, suara drum, nyanyian, atau mantra pendeta akan terdengar menggelegar dahsyat seperti petir. Tapi yang aneh, orang yang berdiri hanya 10 meter di luar lingkaran tidak bisa mendengar apa-apa. Suara itu terperangkap di dalam. Stonehenge adalah sebuah teater eksklusif, sebuah panggung spiritual yang dirancang untuk menciptakan pengalaman mistis
yang intens. Efek suara ini secara efektif memisahkan antara kaum terpilih yang berada di dalam dan rakyat jelata yang hanya bisa menonton dari luar dalam keheningan. Namun, semua kejayaan ada akhirnya. Zaman batu berakhir ketika teknologi baru, yaitu logam perunggu, mulai masuk ke Inggris. Tiba-tiba, orang tidak lagi peduli pada kerjasama massal menyeret batu. Mereka mulai peduli pada kekayaan pribadi, pedang yang berkilauan, dan perhiasan emas. Fokus masyarakat bergeser. Stonehenge perlahan ditinggalkan. Alat-alat yang digunakan untuk membangunnya bahkan ditemukan dibuang begitu saja di tengah jalan, seolah proyek itu berhenti mendadak. Hari ini, kita melihatnya sebagai reruntuhan bisu yang megah. Tapi sekarang kita tahu, ribuan tahun lalu, tempat ini pernah bernyanyi dengan dentingan batu ajaib, bergetar oleh suara drum dan nyanyian, dan menjadi saksi bisu dari tekad luar biasa manusia untuk menaklukkan alam dan menyentuh yang ilahi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membongkar lebih banyak misteri sejarah lainnya bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya.